Beberapa bulan lalu sempat viral pemberkatan hewan atau pet blessing yang dilakukan oleh gereja GKI Sidoarjo. Banyak yang mempertanyakan alasan apa yang membuat GKI Sidoarjo melakukan pet blessing. Dalam podcast channel YouTube GKI Sidoarjo mereka memberikan penjelasan tentang hal ini. Berikut ini penjelasan GKI Sidoarjo, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Tetapi dia adalah ciptaan yang penting, yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Binatang, pohon-pohonan tidak diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, hanya manusia saja. Tetapi walaupun posisi manusia itu bersifat khusus dan penting, namun dia tidak mengalahkan konteks besarnya yaitu alam ciptaan, dan Allah menjadi diumpamakan seperti pemilik taman yang melakukan pekerjaan yang mensustain, yang merawat, memelihara, melestarikan alam ciptaan itu. Itulah kepentingan teologis kita, bahwa liturgi kita dan program-program gereja mestinya membunyikan peran Sang Bapa yang memelihara dan mengelola alam ciptaan. Melalui pet blessing ini kita membunyikan kembali apa yang diyakini oleh GKI dalam butir 4 konfesi tersebut. Apalagi ini berkat yang diarahkan kepada hewan misalnya. Betul. Oke. Izinkan saya untuk merespon terkait dengan kritik itu tadi, lalu kemudian masuk ke pertanyaan terkait dengan makna soteriologi, apakah memang hanya untuk manusia ataukah bisa lebih luas dari itu. Saya membaca komentar-komentar dari netizen terhadap video kita di YouTube. Manakala pet blessing itu di-upload di YouTube, memang ada banyak komentar. Dan sampai saat ini saya membagi kritik-kritik itu dalam 4 bagian. Kritik yang pertama adalah kritik yang tidak substansial, karena kritik itu tidak serius, sebab mengandung kesalahpahaman. Karena pertanyaan salah, nggak perlu dijawab. Apapun jawabannya, kalau pertanyaannya salah, jawabannya juga pasti salah. Yaitu yang tadi dikatakan Pak Yoses mengira bahwa ini adalah pernikahan hewan atau pembaptisan hewan. Gitu. Jadi nggak perlu dijawab. Yang kedua, ketiga, dan keempat ini serius karena memang mereka sudah memahami bahwa ini adalah pet blessing, pemberkatan bagi hewan. Yang kedua adalah keberatan dari beberapa orang sebab mereka berpendapat hanya manusia yang diberkati, yang lain tidak diberkati. Keberatan yang ketiga adalah orang-orang yang tidak berkeberatan pet blessing itu dilayankan, namun berkeberatan kalau binatang masuk dalam tempat ibadah, dalam ruang gereja sebagai sebuah sacred space itu. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang tidak berkeberatan dengan pet blessing, tidak berkeberatan binatang dimasukkan dalam sacred space seperti gereja, tapi bertanya kenapa tidak menunggu untuk sederap, untuk ada kesepakatan di lingkup sinodal. Saya rasa keberatan-keberatan yang dialamatkan ke GKI Sidoarjo bisa dibagi dalam 4 kategori itu. Nah, sekarang saya mau mengadres keberatan dari Pak Wayne. Pak Wayne menyatakan tidak berkeberatan binatang diberkati. Hanya terkait dengan berkat keselamatan. Ada berkat pemeliharaan, ada berkat keselamatan. Terkait dengan berkat keselamatan itu, bagi Pak Wayne, soteriologi itu dialamatkan atau dikerjakan Allah untuk manusia, bukan untuk binatang. Saya tidak yakin bahwa itulah berita kitab suci. Saya yakin bahwa pengertian tentang berkat juga dalam konfesi GKI, butir 4 yang tadi sudah saya sebutkan itu bahwa Allah adalah pemilik taman yang memelihara dan mengelola alam ciptaan. Di bagian penjelasan, bagian pertama itu dikatakan bahwa Allah melakukan semua itu demi kelestarian alam ciptaan. Kelestarian. Apa itu arti kata kelestarian? Ya agar tidak punah, agar tetap eksis, lestari, sustainable, termaintain untuk selanjutnya. Apa itu kalau bukan
keselamatan. Ya. Bukan berkat pemeliharaan dalam pengertian dia dapat makan, dia dapat minum, lalu kemudian dia mati wajar karena dia usia tua. Tidak begitu. Tapi bahwa binatang ini sejahtera, anak-anaknya juga sejahtera, dan terus-menerus seperti itu, sehingga kesejahteraan bukan hanya milik manusia, tapi juga milik binatang dan milik alam ciptaan ini. Saya rasa ada terlalu banyak ayat dalam Alkitab yang menegaskan pekerjaan Allah bagi alam ciptaan. Bahkan ayat favorit, ayat emas dari banyak orang Kristen ya, terkait dengan karya keselamatan Allah. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan akan manusia, tapi akan dunia ini. Ho kosmos. Lalu kemudian Yesus muncul sebagai sebuah sarana kerja penyelamatan Allah bagi dunia. Saya yakin bahwa itu disadari oleh para penyusun konfesi sehingga mereka memunculkan alam ciptaan lebih dulu daripada manusia. Bahwa Allah memelihara konteks besar kita, dan dalam konteks besar kita itu kita ada di dalamnya. Tapi kita tidak menghabisi alam ciptaan ini. Kita diundang oleh Allah untuk ikut bekerja, memelihara dan mengelola alam ciptaan. Kalau kita perhatikan kembali struktur berkat yang muncul dalam Kejadian pasal 1. Pada ayat 22, ayat 21 dulu. Allah menciptakan ikan-ikan, makhluk yang berkeriapan di air, ya, ikan-ikan, dan burung-burung di udara. Lalu ayat 22 mengatakan, lalu Allah memberkati semua itu. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah. Baru kemudian pada ayat ke-26, Allah menciptakan manusia. Dan pada ayat ke-28, Allah memberkati mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Kalau kita bandingkan dua jenis berkat itu, strukturnya sama. Allah memberkati, dan dalam konteks pemberkatan itu ia menghendaki sustainability, kelestarian dari baik binatang maupun manusia. Gitu. Bahkan ini lebih menarik lagi dan lebih fundamental. Teologi binatang, animal theology, sudah muncul lebih dulu daripada human theology. Ya kan? Animal theology itu muncul lebih dulu, dan bahkan berkat itu diberikan lebih dulu kepada binatang, baru kemudian menyusul kepada manusia. Tapi memang ada perbedaan antara berkat Allah kepada binatang dengan manusia. Sebab selain soal kelestarian dari kehidupan binatang dan manusia, khusus untuk manusia, Allah memberikan perintah untuk kuasailah semua itu. Tapi penguasaan manusia terhadap semua yang bukan manusia, bumi dan segala isinya, tidak boleh menciderai berkat Allah yang sudah diberikan kepada binatang untuk bertambah banyak, untuk berkembang biak. Dari mana kita bisa tahu itu? Karena pada ayat berikutnya Allah memberikan kepada manusia biji-bijian untuk dimakan, bukan daging-dagingan. Jadi yang paling berdosa ini orang Manado dan orang Batak. Karena mereka makan semua yang berkaki kecuali kaki meja. Kami berdua menarik. Ya. Saya separuh Manado, separuh Ambon. Jadi saya ikut bertanggung jawab untuk makan daging-dagingan itu. Tapi menurut kitab suci, manusia memang sebaiknya jadi vegetarian. Biji-bijian yang dikasih ke kita. Jadi kalau makan beras sudah betul, makan gandum sudah betul, makan kacang hijau sudah betul, makan babi itu yang kurang betul. Ya celakanya saya pemakan babi. Jadi saya melanggar itu berkali-kali. Tapi intinya adalah penguasaan manusia atas bumi dan segala isinya tidak boleh menciderai, menghalangi, apalagi mengurangkan berkat Allah bagi binatang untuk berkembang biak dan bertambah banyak. Saya mempercayai bahwa Allah memang menghendaki keselamatan dari seluruh ciptaan ini. Saya masih ingat tahun lalu sesudah pemberkatan hewan itu saya layankan, seorang opa datang mendekati saya. Bagaimana Sobat Viral Kristen? Apakah kamu setuju dengan penjelasan GKI Sidoarjo ini? Share pendapatmu di kolom komentar ya.